Kita memutuskan harga DMO pada dasarnya dilakukan dengan objektif. Karena apa? Karena 70% dari pelaku usaha masih bisa melakukan ekspor. Persen yang diberlakukan untuk domestik. Pertimbangan apa menjadi 70? Ini kalau pasar kan sifatnya dinamis. Tahun kemarin bisa jadi harga internasional malah di bawah 70. Ini 70, sehingga menurut saya perbedaan harga ini kan tidak harus menghilangkan komitmen apa yang harus dilakukan pemasok, karena ini sebagai kewajiban dia berusaha, satu. Yang kedua, bahwa pertimbangan 70 kenapa nggak dirubah? Tentu pemerintah banyak mempertimbangkan, satu dari sisi kemampuan keuangan PLN, dua dari sisi mungkin kebutuhan kelistrikan atau harga listrik untuk kepentingan rakyat, yang ketiga juga untuk kepentingan harga energi atau listrik untuk kepentingan industri. Sehingga menurut saya memang harga 70 ini tentunya pemerintah telah mempertimbangkan dengan banyak aspek sehingga tidak harus disamakan dengan harga ekspor. Namun demikian masalah harga, masalah pasar itu masalah fluktuasi ya. Tahun kemarin harga juga di bawah 70 justru, sehingga menurut saya pertanyaannya bukan masalah harga 70 dan harga besar, karena toh yang domestik karena 25%, yang harus dibangun adalah satu perbaikan dari sisi PLN dan juga komitmen dari sisi pemasok. Karena DMO sendiri dari sisi harga, dari sisi volume itu sesuatu yang sudah dipertemukan, disetujui bersama baik antara pengguna maupun oleh pemasok, khususnya untuk kelistrikan, karena dari DMO 138 juta ton di tahun 2021 itu kan 113 PLN, Pak. Oke. Pak, terkait dengan Ya. harapan dari para pemasok atau perusahaan batu bara untuk bisa ditinjau lagi harga DMO ini, menurut Pak Singgi seperti apa nih? Saya masalah harga ditinjau itu kan masalah kepentingan pemerintah sendiri. Memang saya objektif mengatakan bisa jadi harga tinggi, pemerintah dengan mendapatkan di dalam negeri harga tinggi maka akan lebih menarik. Namun demikian kan saya melihatnya tentunya dalam menetapkan harga batu bara DMO dan apalagi di dalam konstitusi jelas dikatakan bahwa harus diprioritaskan untuk domestik, maka parameternya mestinya tetap saya menganggap bukan parameter sekedar ditarik ke harga internasional. Mungkin akan ketemu satu win-win-nya harga seperti apa, namun filosofi yang jelas bahwa kalau harga batu bara domestik dikembalikan ke harga internasional bisa jadi juga menurut saya pribadi tidak tepat. Namun demikian bahwa harga ditinjau memungkinkan juga kalau disparitas tinggi menjadi arah yang saya tidak setujui. Kalau harga tinggi maka menjadi arah untuk menghilangkan komitmen ini yang saya tidak setujui. Yang saya setuju adalah bagaimana kita bersama memandang demo itu sebagai masalah supply chain, baik harus dipecahkan mana yang menjadi kekurangan PLN dalam mempersiapkan CPP, mungkin menerima berbagai batu bara untuk di-blending dulu. Demikian juga dari sisi pemasok tidak boleh menghilangkan sama sekali komitmen itu, Mbak. Mengenai Oh, keputusan harga, jelas pemerintah silahkan memutuskan harga, tapi bahwa parameter penentuan harga itu harus ditinjau dari sisi kemampuan nasional di dalam keuangan, bagaimana rakyat juga harus menikmati listrik, bagaimana kompetisi harga energi untuk industri, ini mestinya diintegrasi semua, bukan sekedar menarik angka internasional ke dalam negeri, karena pada dasarnya kan harga ini kan sesuatu yang bisa naik bisa turun, dan harga itu kondisi harga batu bara sekarang berbeda dengan harga batu bara 10 tahun lagi, sehingga harga batu bara itu kan sekarang bukan sebatas supply demand, tapi ada satu permainan harga internasional baik sisi bisnis gitu, sehingga menurut saya memang itu harus secara hati-hati kalau memang ditinjau harus dikembalikan ke harga internasional untuk di dalam negeri. Ya. oke. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.